Halo, aga kareba, baji-baji ji, kareba madeceng. Halo, apa kabar? Kabar baik bukan? Mari kita belajar kelas 4, tema 7, keragaman rumah adat di Indonesia. Mari kita simak beberapa keunikan dari 11 rumah adat yang ada di Indonesia. Sebelumnya mari kita perhatikan daftar rumah adat yang ada di Indonesia. Dari daftar ini dimulai dari Aceh, Sumatera Utara, dan seterusnya, kemudian berakhir di Sulawesi Tenggara dan Nusa Tenggara Barat. Akan tetapi yang akan kita bahas di sini ada 11 keunikan rumah adat yang ada di Indonesia. Rumah Sade, Lombok. Salah satu dusun di Lombok yang di dusunnya sangat tradisional ini terletak di Desa Rambitan, Pucut, Lombok Tengah. Dusun Sade punya rumah adat bagi suku Sasak yang terbuat dari jerami dan alang-alang yang dijadikan sebagai atap. Kemudian ditambah dengan bambu, kayu penyangga, dan bedek sebagai dinding. Uniknya, untuk membuat lantai menjadi keras, warga dusun Sade mencampurkan bahan kotoran kuda atau kerbau dengan getah pohon bajur serta abu jerami. Rumah Honai, Papua. Papua adalah sebuah provinsi yang terletak di bagian timur wilayah Indonesia. Sampai saat ini, Papua masih lekat dengan rumah adat yang unik. Bentuknya yang menyerupai jamur jika dilihat dari kejauhan biasa disebut sebagai rumah Honai. Rumah adat ini menggunakan kayu sebagai dindingnya dan rumput kering yang dijadikan sebagai atapnya. Rumah Gadang, Sumatera Barat. Siapa yang tak kenal dengan rumah adat yang satu ini? Selain terkenal dengan masakannya yang menggugah selera, Rumah Gadang, Sumatera Barat juga dikenal sebagai rumah adat yang punya keunikan di dalamnya. Keunikan yang dimilikinya adalah atap yang membentuk sebuah tanduk hewan. Rumah ini punya banyak sebutan lain, yaitu rumah Bagonjong dan rumah Baanjung. Rumah Tongkonan, Toraja. Masyarakat Toraja punya rumah adat yang biasa disebut dengan rumah tongkonan. Mempunyai bentuk atap yang mirip dengan perahu yang dibuat dari susunan bambu. Uniknya, setiap bangunan rumah tongkonan di bagian depan pasti memiliki deretan tanduk kerbau yang dijadikan sebagai status sosial dari tuan rumah. Arti tongkonan sendiri berasal dari kata tongkon yang mempunyai arti duduk bersama. Rumah Baru Niang, Wairebo, Flores. Pulau Flores ternyata juga punya rumah adat yang berada di Kampung Wairebo. Rumah adat ini bernama Baru Niang. Rumah ini juga memiliki bentuk yang sangat unik, yaitu berbentuk kerucut dan ternyata punya 5 lantai di dalamnya. Ketinggian yang dimiliki rumah ini mencapai 15 meter. Sayangnya rumah ini sudah sangat langka dan sedang berusaha dikonservasi menjadi sebuah warisan budaya Indonesia. Rumah Joglo, Jawa. Rumah adat ini merupakan ciri khas rumah adat di daerah Jawa. Rumah ini terbagi dalam beberapa area seperti pendopo, pringitan, dalem, setong, gandok tengen, dan gandok kiwo. Pada bagian pendapa, pada rumah joglo digunakan sebagai ruangan pertemuan untuk acara besar karena tidak memiliki sekat. Bisa juga dijadikan tempat pagelaran kesenian. Di area pendopo inilah ciri khas rumah joglo terlihat dengan adanya struktur konstruksi soko guru pada kolom utamanya.
Lalu pada bagian pringgitan digunakan sebagai area penghubung antara pendopo dengan rumah dalam, biasa digunakan juga sebagai ruang tamu. Sedangkan bagian dalam adalah ruangan bersantai keluarga yang merupakan area privasi pemilik rumah. Rumah Krong Bade, Aceh. Rumah adat Krong Bade biasa disebut rumah Aceh. Ciri khas rumah ini adalah memiliki tangga di depan rumah yang digunakan sebagai jalan masuk ke dalam rumah. Uniknya lagi, anak tangga di rumah ini berjumlah ganjil. Rumah Krong Bade mengaplikasikan bangunan menjulur dari timur ke barat, mengambil garis imajiner ke arah Ka'bah. Model rumah panggung satu ini ditinggikan sekitar 2,5 meter hingga 3 meter. Dinding rumah terbuat dari kayu dan dihiasi dengan lukisan. Pada bagian atap rumahnya diberikan material daun rumbia. Sedangkan untuk lantai terbuat dari bambu atau enau. Salah satu keunikan lainnya adalah pintu rumah dibuat lebih pendek, yaitu 1,2 meter hingga 1,5 meter. Hal ini bertujuan agar orang yang memasuki rumah ini memberikan salam hormat pada pemilik rumah tanpa mengenal sosial ataupun kasta. Rumah Lamin, Kalimantan Timur. Rumah adat ini dibangun oleh masyarakat suku asli Kalimantan, yaitu suku Dayak Timur. Ciri khas bangunan yang satu ini adalah berbagai corak ornamen yang terlihat di setiap sisi rumah. Rumah Lamin ini juga menjadi rumah adat terbesar di Indonesia dengan panjang 300 meter, lebar 15 meter, dan tinggi kurang lebih 3 meter. Penghuni rumah ini pun bisa mencapai 12 hingga 30 kepala keluarga. Terdapat dua macam tiang di rumah ini, yaitu tiang penopang lantai dan penyangga atap. Pada halaman depan rumah ini dilengkapi dengan patung totem yang dipercaya sebagai dewa oleh suku Dayak. Warna yang diterapkan pada rumah ini pun memiliki arti tersendiri. Warna kuning melambangkan kewibawaan, merah keberanian, biru kesetiaan, dan putih kebersihan jiwa. Rumah Bubungan Tinggi, Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Salah satu rumah tradisional Banjar yang paling ikonik adalah Rumah Adat Banjar Bubungan Tinggi. Pada zaman kerajaan dulu, rumah ini merupakan tempat raja dan keluarganya tinggi. Nama Bubungan Tinggi sendiri mengacu pada atap tajam dengan 46 derajat kecuramannya. Keunikan rumah adat Bubungan Tinggi sendiri yaitu memiliki struktur panggung yang tidak menempel pada tanah. Kemudian motif rumah Banjar Bubungan Tinggi sendiri yaitu motif flora daun dan bunga. Rumah adat Betang, Kalimantan Tengah. Rumah panjang atau rumah betang bagi masyarakat Dayak tidak saja sekedar ungkapan legendaris kehidupan nenek moyang, melainkan juga suatu pernyataan secara utuh dan konkret tentang tata pamong desa, organisasi sosial, serta sistem kemasyarakatan, sehingga tak pelak menjadi titik sentral kehidupan warganya. Sistem nilai budaya yang dihasilkan dari proses kehidupan rumah panjang menyangkut soal makna dan hidup manusia, makna dari pekerjaan, karya dan amal perbuatan, persepsi mengenai waktu, hubungan manusia dengan alam sekitar, soal hubungan dengan sesama. Dapat dikatakan bahwa rumah betang memberikan makna tersendiri bagi masyarakat Dayak. Rumah betang adalah pusat kebudayaan mereka karena di sanalah seluruh kegiatan dan segala proses kehidupan berjalan dari waktu ke waktu. Rumah tradisional Baloi, Kalimantan Utara.
Rumah baloi ini tentunya memiliki keunikan serta ciri khas yang juga mengandung banyak nilai filosofis. Hal inilah yang membuat rumah adat ini sebagai warisan budaya yang harus dijaga serta dilestarikan. Filosofis yang terkandung juga tidak jauh menggambarkan kehidupan masyarakat dari suku Tidung. Yang mencolok adalah adanya ukiran dengan motif yang menggambarkan kehidupan laut pada bagian atap rumah dan bagian risplang. Oke, seru kan apa yang sudah saya bacakan di situ? Akhirnya kalian mengetahui beberapa keunikan rumah adat dari beberapa suku daerah. Sampai Hasupak Hindai, Dayak. Mugi Patepang Dewi, Sunda. Piran-piran Opata Sitamu, Toraja. Sampo Meru Poklom, Aceh. Sampai berjumpa lagi. Bye-bye.